Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kita baca dari surat Al-Baqarah ayat 164 163 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulk. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات
لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu rahmanir rahim. Sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa ya mereka atau orang-orang yang terus-menerus menyembunyikan apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ataupun yang kami turunkan di alam atau di ya sekitar mereka minal bayyinati wal huda, ya. Yang kami turunkan ini adalah
ya keterangan-keterangan yang nyata dan petunjuk. Min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami memberikan penjelasan ya di dalam Alkitab. Artinya Al-Quran sudah memberikan penjelasan sedemikian rupa tentang ayat-ayat dan petunjuk, disampaikan kepada Nabi. Tiba-tiba mereka tidak mempercayai, bahkan menyembunyikan, seolah-olah Nabi tidak pernah memberikan penjelasan itu. Mereka ini adalah orang yang jauh dari rahmat Allah. Allah akan melaknat mereka dan mereka akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Artinya orang-orang yang biasa melaknat ini wayal anhumul la'inun, orang yang biasa melaknat ini melaknat mereka. Siapa yang al-la'inun ini? Bisa jadi mereka ini adalah al-la'inun ini, orang-orang yang melaknat ini orang yang sudah tahu ya tentang petunjuk ataupun keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Nabi ini. Jika diterima, mereka akan mendapatkan kebaikan, tetapi jika menolak, mereka akan mendapatkan kerugian. Nah, tiba-tiba ada kelompok yang sudah tahu tapi mereka menolak dan menyembunyikan kebenaran tersebut. Ini orang ini akan melaknat ini. Ya, maksud melaknat di sini nih artinya menyesali ataupun ya kasihan gitu melihatnya. Ya, maka kemudian dilaknat. Kecuali illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali mereka-mereka yang bertobat. Artinya bertobat ini menerima petunjuk ya, wa aslahu, lalu kemudian memperbaiki sikapnya yang dulu itu menolak, menyembunyikan, lalu kemudian memperbaiki sikap ya karena dia sudah tobat dan kemudian menerima. Wa bayyanu, dan menjelaskannya ya tentang kekeliruan yang pernah mereka lakukan. Fa ulaika atubu alaihim, mereka ini adalah orang-orang yang aku terima tobatnya. Wa ana tawwabur rahim, karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menerima tobat lagi maha penyayang. Bagaimana dengan mereka yang tidak bertobat sampai mati dalam keadaan kafir? Innal ladzina kafaru, orang-orang yang mengingkari petunjuk yang disampaikan oleh Nabi lalu kemudian mati dan mereka dalam keadaan kafir, artinya tidak bertobat, ulaika alaihim laknatullah, maka mereka ini berhak mendapat laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, laknat dari semua manusia. Jadi kenapa sampai Allah melaknat, malaikat melaknat, manusia melaknat? Karena dia sudah diberi penjelasan oleh Nabi SAW, jelas gamblang, menolak. Tapi kalau orang ini belum pernah mendapatkan petunjuk, artinya belum mendapat penjelasan tentang kebenaran, ya, mati dalam keadaan kafir, itu enggak ada kalimat Allah melaknat, manusia melaknat, malaikat melaknat, enggak. Yang jadi masalah di sini ini dia tahu. Ya, makanya kalau orang enggak mau dilaknat itu, ya, walaupun mati dalam keadaan kafir itu, tutup telinga, jangan pernah mendengar kalimat Allah, kalimat Islam, kalimat Nabi, kalimat Quran. Ya, sama sekali nggak mendengar dia. Mati dalam keadaan kafir, Allah nggak akan melaknat itu. Ya, tapi karena dia ngedengar setiap hari, bahkan mendengar azan, ya tetangganya juga ya Muslim, ya kemudian sering melewati masjid. Dan dia juga sering bertanya masjid itu tempat apa, mendengar ada suara, ini suara apa ini, Quran, itu sudah termasuk mendengar itu. Ya, makanya Nabi dulu dia menganjurkan para sahabat itu untuk menyampaikan dakwah ini dengan berbagai macam cara agar mereka itu mendengar. Saya kalau udah mendengar lalu kemudian mereka menolak, artinya tidak menerima petunjuk itu, maka kalau mati dalam keadaan kafir, Allah melaknat, malaikat melaknat, manusia semuanya melaknat. Ya, ada yang mengatakan maksud melaknat di sini ini ya orang kayak begini ini ya mati dalam keadaan kafir,
sebelumnya itu menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka dipastikan akan mendapat azab. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kenapa kekal? Karena dia tahu. Ya, jadi itu yang jadi kata kuncinya itu karena dia tahu. Khalidina fiha. Kan berbeda. Ya, ada orang tahu, dia ngerti hukum, ya, tapi dia tidak melaksanakan. Itu azabnya lebih berat daripada orang yang tidak tahu. Maka ada di dalam surat Shaf itu, ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi besar kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berkata tetapi tidak pernah mengerjakan. Kalau seumpama dia tidak tahu karena kebodohan atau karena memang belum sampai petunjuk kepadanya, mati dalam keadaan kafir, ya, itu tidak akan mendapat siksa itu. Di dalam surat Al-Isra itu dijelaskan, kami tidak akan menyiksa suatu kaum jika tidak ada rasul, jika tidak ada utusan yang datang kepada mereka. Tapi kalau sudah ada, apapun sebabnya, apapun wasilahnya, ya berhak mereka ini untuk mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka. La yukhaffafu anhumul azab. Tidak akan diringankan siksanya nanti. Ya, walahum yunzarun, dan mereka tidak mendapatkan penangguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya karena mereka tahu, karena sebelum ayat ini ada kalimat innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, ya berarti kan sudah diberitahu. Ya, sudah diberitahu petunjuk, sudah diberikan penjelasan sedemikian rupa, tapi kemudian dia menolak, artinya tidak mau mengikuti petunjuk. Wa ilahukum ilahu wahid. Ada semacam gini. Kalian kenapa menolak gitu? Kalian kenapa mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Tuhan kalian itu ilahu wahid, Tuhan yang esa? Ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Maha esa di sini nih, esa dalam zat, esa dalam sifat, esa dalam perbuatan, esa dalam peribadatan. Jadi kalau esa dalam zat itu, Allah tidak terdiri dari bagian atau dari unsur apapun. Berbeda dengan selain Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang berhak menyandang esa itu. Ya. Saya punya jam satu buat jam itu. Kita enggak akan mengatakan jam ini esa itu. Kenapa? Karena terdiri dari unsur. Apapun benda-benda itu mesti terdiri daripada unsur. Ya, apa saja, ya mau makhluk hidup ataupun makhluk mati itu mesti ada unsur di dalamnya itu lebih dari satu. Ya, bahkan lebih dari 3 juga banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala dikatakan esa dalam zat itu karena tidak terdiri dari unsur apapun. Kedua, esa dalam sifat. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada yang memiliki persamaan sedikit ya dengan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Dalam hal sifat, Allah hidup, ya, kita hidup, tapi hidup Allah dengan hidup kita itu enggak ada persamaan sedikit pun. Kita punya pengetahuan, Allah punya pengetahuan, tetapi pengetahuan Allah tidak ada memiliki kesamaan dengan pengetahuan makhluk. Kita punya kemampuan, Allah punya kemampuan, sedikit pun enggak akan sama. Ya. Allah punya kekayaan, kita punya kekayaan, tetapi kekayaan Allah itu enggak ada sebanding, ya dibandingkan dengan apapun, ya enggak ada apa-apanya lagi. Ya kekayaan manusia itu. Makanya kita nggak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat yang bisa membuka peluang untuk disamakan dengan sifat-sifat makhluk itu. Kayak ada sebagian yang mengatakan Allah itu ada di langit, Allah itu ada di atas, Allah itu bersemayam dia. Ya.
Enggak ada sedikit pun persamaan itu enggak ada. Ya. Jadi jangan ya sekali-kali mempersamakan Allah dengan makhluk dalam bentuk apapun. Ilahukum ilahu wahid. Jadi Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, esa dalam perbuatan. Esa dalam perbuatan itu fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid itu Allah melakukan apapun bukan karena tekanan, bukan karena dorongan, bukan karena keinginan makhluk. Jadi Allah melakukan apapun enggak ada dorongan dari siapapun. Apakah dari doa, apakah dari usaha? Enggak ada. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa? Fa'alun lima yurid. Lalu bagaimana dengan orang yang berusaha, orang yang berdoa? Dia sudah maksimal berusaha untuk memperoleh sesuatu, ya faktanya kan ada banyak yang tidak memperoleh apa yang ia inginkan. Padahal dia sudah berusaha, dia sudah berdoa, ternyata enggak dapat apa yang dia inginkan, kan banyak faktanya. Ada orang yang usahanya sederhana, ya doanya juga nggak serius-serius amat, tapi selalu sukses. Itu artinya fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun, memberi apapun kepada siapapun itu tanpa ada tekanan, tanpa ada dorongan dari apa dan siapa. Tapi kenapa kita ikhtiar dan berdoa? Karena kita disuruh. Tapi kalau udah ditentukan, kenapa kita ikhtiar dan berusaha? Ketentuan itu gaib. Ya, enggak ada yang tahu, karena gaib makanya Allah turunkan petunjuk melalui para nabi dan para rasul. Kita disuruh bekerja, kita disuruh berdoa. Nah, dapat apapun itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alun lima yurid. Ya. Allah mengerjakan apa? Enggak ada yang minta pertanggungjawaban. Tapi kalau manusia yus'alun, katanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah enggak ada yang minta pertanggungjawaban. Makanya Allah bebas melakukan apa saja, dia esa dalam hal perbuatan. Kemudian dalam hal peribadatan, ya. Dalam hal peribadatan, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in untuk menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu esa. Allah nggak mau disamakan dengan yang lain. Jadi ketika kita beribadah, ada sedikit saja kecondongan kita kepada selain Allah, nggak akan diterima itu. Jadi Allah nggak mau disekutukan dengan apa dan siapapun. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu menunjukkan keesaan Allah dalam hal peribadatan ini. Jadi ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa dalam zat, dalam sifat, dalam perbuatan, juga dalam ibadah. La ilaha illahu rahmanur rahim. Tidak ada ilah kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La ilaha illahu. Ya. Tidak ada ilah kecuali Dia. Maksud tidak ada ilah di sini nih, yang namanya ilah itu kan diharapkan, ya. Kemudian ditakuti, diikuti, dicintai. Nah, itu Tuhan itu. Jadi kalau disebut ilah itu kala dia almarhub. Ya, almarhub itu ditakuti. Kalau almarhub itu diharapkan. Kalau almatbu itu diikuti. Kalau almahbub itu dicintai. Nah, ini di dalam kalimat tauhid empat ini enggak ada. Jadi la marhub, la marhub, la matbu, la mahbub illallah, kecuali Allah. Jadi kalau ada yang ditakuti, yang diharapkan, yang diikuti, yang dicintai ini selain Allah, berarti itu menyalahi kalimat tauhid. Ya, jadi la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Dia. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa tidak disebut di dalam ayat ini la ilaha illahu al-qawiyyul matin, la ilaha illahu ar-razzaqul alim semua gitu. Tapi kenapa Ar-Rahmanur Rahim? Ar-Rahmanur Rahim ini ya sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling dominan, yang berhubungan dengan kehidupan seluruh makhluk. Ya. Memang ada 99 nama Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, tetapi Ar-Rahman Ar-Rahim ini yang paling
dominan yang berhubungan dengan kehidupan seluruh makhluk gitu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Allah kan punya nama Al-Matin, Al-Qawi, Al-Kabir, As-Sami, Al-Alim dan seterusnya. Ya, tetapi Ar-Rahman Ar-Rahim ini yang paling dekat dengan kehidupan makhluk. Yang lain juga dekat ya, tapi kan belum tentu satu dekat, tetapi bagi yang lain kan belum tentu. Tapi kalau Ar-Rahman Ar-Rahim sudah mencakup seluruhnya. Karena Ar-Rahman ini Allah mencipta, Allah menumbuh kembangkan, Allah terus memberikan rizki gak berhenti-berhenti gitu. Ya, Allah memberikan perlindungan. Nah, sementara Ar-Rahim itu ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya kepada siapapun yang menjadikan Allah sebagai ilah satu-satunya, dia akan mendapatkan kasih sayang yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. La ilaha illahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini ada semacam pertanyaan kepada mereka yang menolak. Kenapa kalian menolak? Tuhan kalian itu Tuhan yang esa, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kenapa kalian menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Lalu di ayat yang 164 ini dijelaskan tentang bukti-bukti ya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Di dalam penciptaan langit dan bumi. Berarti kalau penciptaan langit dan bumi, langit dan isinya, bumi dan seisinya. Lihat benda-benda di langit. Kan banyak tetapi bisa teratur sedemikian rupa gitu. Antara satu planet dengan planet yang lain itu tidak berbenturan. Ya, kemudian jadwal matahari keluar kapan, bulan kapan, bintang-bintang segala macam. Itu teratur sekali. Ya. Dan benda-benda itu apakah kecil, besar semua itu, ya berat semua, apalagi matahari, cahayanya itu kan panasnya luar biasa, ya. Tapi bisa diatur sedemikian rupa. Nah, ini akan ditunjukkan pada ayat ini. Jadi pada penciptaan langit dan isinya, wal ardi dan juga seisinya itu, ya. Apalagi bumi, ya bumi ini juga kan banyak isinya. Nah, di dalam penciptaan langit, di dalam penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang. Selain Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang bisa ya mengganti malam dengan siang dan malam itu. Cina kemarin itu rame ya membuat matahari katanya. Ya cuma berapa jam matahari. Ya. Jadi berapa jam dia kekuatan matahari buatan Cina itu gitu. Bisa enggak dia 24 jam? Kan enggak bisa. Ya, dan biayanya berapa? Ternyata triliunan gitu. Ya. Tapi kalau kita yang setiap saat menerima cahaya matahari, apa bayar kan enggak? Ya. Jadi waqtilafil laili wan nahar, ada tulijul lail fil nahar, tulijun nahar fil lail. Allah yang memunculkan malam setelah siang, Allah yang memunculkan siang setelah malam. Terus bergantian 24 jam itu, 12 jam malam, 12 jam ya siang itu di negara-negara tropis. Artinya kayak di kita Indonesia kayak begini ini. Nah, itu yang ngatur perubahan-perubahan kayak begini ini siapa? Kan Allah. Makanya orang yang menolak ayat-ayat Allah itu disuruh melihat ayat yang ada di sekitarnya ini, masa sih nggak bisa mendorong dia untuk ibadah? Ya, padahal yang mengatur malam dan siang ini, masya Allah berat, nggak ada yang bisa ini. Ya, Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan nggak bisa, Raja Namrud, ya kalau boleh dikatakan bertekuk lutut lah gitu. Ya, ketika debat dengan Ibrahim alaihissalam itu. Ketika mengatakan Allah yang menghidupkan dan mematikan, kata Namrud, saya bisa. Diambil dua tawanan, yang satu dibebaskan, yang satu dibunuh. Lalu kemudian berikutnya Allah yang mendatangkan matahari itu, menerbitkan matahari dari timur, kemudian menenggelamkan matahari itu dari barat itu. Fabuhital latika, dia nggak bisa ternyata. Ya, Namrud ngaku Tuhan, masa suruh ngatur ya jadwal matahari aja dia nggak bisa dia. Ayo sekarang matahari ambil, nggak bisa. Ya. Makanya dulu ketika ada orang zaman Nabi dulu yang minta kepada Nabi, kalau engkau sebagai Nabi coba belah itu bulan itu. Ternyata dibelah oleh Nabi bisa. Ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi waqtilafil laili wan nahar, di dalam pergantian malam, pergantian siang. Wal fulk, coba lihat wal fulk, kalian kan biasa ya sebagai nelayan ataupun orang yang biasa
melakukan perjalanan keluar gitu, menggunakan kapal, menggunakan bahtera itu, perhatikan baik-baik itu. Ya, bahtera itu atau kapal-kapal allati tajri fil bahri yang berjalan di laut dengan penuh muatan sedemikian rupa. Ya, kok bisa dia? Oh, menggunakan alat, menggunakan mesin, ya, yang canggih segala macam sehingga cepat. Kalau Allah nggak berkehendak, apa bisa jalan dia? Kan nggak bisa. Ya, memang ketika ayat ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, waktu itu kapal-kapal kan belum secanggih yang sekarang. Ya, mereka bergerak itu hanya mengharapkan angin, ya, jadi angin. Makanya wabin najmihum yahtadun. Mereka sangat memerlukan bintang itu sebagai petunjuk nanti, ya, akan ada angin arahnya kemana. Gitu. Nah, kalau sekarang kan memang sudah ada alat-alat yang canggih, ya. Tetapi alat yang canggih pun kalau Allah Subhanahu Wa Taala nggak berkehendak nggak akan jalan itu. Ya, dulu ada pesawat ulang-alik itu yang dijagokan itu, Challenger dulu itu. Ya, itu kan luar biasa itu teknologinya itu. Tapi baru naik beberapa ya meter dari bumi udah meledak. Padahal canggih itu. Dan itu bisa karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak, karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan gitu. Nah, wal fulkillati, kapal-kapal yang berlayar di lautan membawa muatan-muatan itu, ya, itu bisa berjalan sedemikian rupa bima yanfa'un nas, yang banyak mendatangkan manfaat bagi manusia sehingga mereka bisa mengirim barang dari satu tempat ke tempat yang lain atau mengantarkan siapapun dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma, dan lihat ya, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dari langit itu mimma, air. Ya. Untuk apa? Fa ahya bil ardo ba'da mautiha. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dengan air ini bumi yang sudah kering, bumi yang sudah mati. Turun hujan, hidup. Gitu. Jadi yang menurunkan hujan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hujan itu rahmat bagi alam semesta. Ya. Dibutuhkan manusia, dibutuhkan hewan, dibutuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, dibutuhkan oleh bumi. Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Makanya ketika ada orang menolak hujan turun, ya, lalu ada cendoli ataupun ada dukun-dukun pawang hujan segala macam itu. Nah, kita belajar dari kemarin itu. Ya, artinya diperlihatkan ya tentang kebodohan tersebut gitu. Ya, jadi biaya ratusan juta ya ternyata nggak berhasil. Sebegitu dia turun hujan semakin besar. Mana katanya hujan bisa diatur? Ya, bisa diatur, angin bisa diatur. Teknologi juga memang ada yang bisa mengatur kayak begitu itu. Tetapi kalau Allah nggak berkehendak, apa bisa? Kan enggak. Ya. Jadi semua itu sudah dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha dengan cara-cara apapun, ya, kalau Allah tidak berkehendak nggak akan bisa. Tapi buktinya ketika dia ngedukunin ya di tempat mana kok berhasil, Allah sudah menentukan memang saat itu berhenti, gitu saja sudah. Ya. Dan memang kita untuk meyakini apa yang telah sedang akan terjadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berat. Berat memang. Ya, apa yang telah sedang akan terjadi sudah ditentukan oleh Allah. Kita kadang tertipu dengan kemampuan kita, tertipu dengan doa kita, tertipu dengan zikir kita gitu. Disangkanya kita mendapatkan sesuatu itu karena zikir, karena doa, karena usaha. Sehingga ya dia membanggakan ini hasil saya. Makanya Fatimah diajari doa oleh Nabi. Ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Itu artinya apa? Supaya jangan sampai ada orang yang tertipu dengan akal, tertipu dengan ikhtiar, tertipu dengan doa, tertipu dengan zikir gitu. Ya. Jadi ya Hayy ya Qayyum, zat yang maha hidup, yang maha mengatur. Aku minta dengan rahmatmu pertolongan. Perbaiki keadaanku semuanya. Dan janganlah engkau serahkan aku untuk bersandar kepada diriku. La takilni ila nafsi tarfata ainin, walau sekejap mata. Ya, itu doa Nabi kepada Fatimah itu. Artinya kalau kita bisa melakukan apapun karena Allah, bukan karena kita. Kita kan seringnya kan ketipu. Semua itu sudah ditentukan oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ikhtiar, kita berdoa karena kita disuruh. Allah yang nyuruh gitu. Nabi yang memberikan contoh, karena ketetapan itu rahasia, karena itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak fakta di lapangan itu orang sudah berikhtiar mati-matian untuk memperoleh sesuatu nggak dapat. Ya. Ini ada orang kerja nggak tiba-tiba kaya mendadak. Ya, karena dia lagi jalan gitu tiba-tiba menemukan brilian atau menemukan batu apa gitu. Ya, ternyata harganya itu mahal. Itu kan bisa. Ya. Padahal dia nggak berusaha, nggak berdoa, nggak apa. Jadi Allah kalau sudah berkehendak, ya kan kun fayakun. Ya, jadi sudah. Jadi berat mempercayai apa yang telah sedang akan terjadi sudah ditetapkan oleh Allah, karena kita kadang mengandalkan kemampuan yang kita miliki. Wa ma anzalallah, dan apa-apa yang Allah turunkan dari langit. Ya, mimma. Mimma ini maksudnya enggak semua dari langit itu dalam bentuk air. Ini mimma ini menunjukkan sebagian air gitu. Karena selain air kan ada kilat, ada petir gitu, ada angin, ada segala macam. Ini mimma. Ya, hanya bagian aja dari air ini. Lalu Allah hidupkan bumi yang sudah mati. Wa batsa fiha min kulli dabbah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebarkan di atas bumi itu berbagai macam makhluk, berbagai macam hewan yang melata. Ya, jadi setelah hidup baru Allah Subhanahu wa taala ya sebarkan wabatsa fiha di bumi tersebut min kulli dabbah, dari berbagai macam binatang hewan yang melata itu. Termasuk juga manusia. Wa tasrifir riyah itu dan penguasaan angin. Ini kemarin kita ngelihat pernyataan dukun yang di Mandalika itu. Saya bisa mengendalikan angin. Saya bisa memindahkan hujan. Saya bisa membuat hujan yang lebat menjadi istilahnya rintik-rintik gitu. Luar biasa ini. Ya, dia mengatakan dengan bantuan dewa, dengan bantuan ini dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya, ini merupakan hal yang tidak dibenarkan. Wa tasrifir riyah, Allah yang mengatur angin. Tasrif itu artinya menundukkan. Tasrif itu artinya penguasaan. Ya. Jadi angin itu Allah yang ngatur. Dan di dalam Al-Qur'an ada penyebutan riyah, ada penyebutan rih. Ya. Jadi rih ada riyah. Jadi kalau penyebutan rih mesti angin yang negatif, artinya angin-angin yang membahayakan. Tapi kalau riyah itu positif. Nah, yang mengatur angin itu Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ya salah satu lah negara-negara di Asia yang paling dekat mana? Di Hong Kong lah. Jadi di Hong Kong itu kalau mau ada serangan angin, ya apapun namanya, yang jelas angin di sana itu bisa dilacak. Jadi dalam waktu beberapa menit, artinya sebelum terjadi, itu di handphone kita itu sudah ada peringatan itu. Ya sudah ada peringatan, nanti sekian menit lagi akan ada serangan angin ini dan sekarang sudah berada di posisi ini. Itu sudah ketahuan, lalu dihimbau untuk segera kembali ke rumah, tutup pintu, tutup jendela, semua ditutup. Ya. Yang lagi dalam perjalanan segera pulang. Gitu. Jadi nggak boleh ada di luar itu. Nah, begitu sudah angin ini sudah akan menyerang kota, itu udah kayak kota mati sudah. Ya. Baru datang itu angin. Dan itu bisa terdeteksi gitu. Tapi yang memperjalankan angin ini, yang menundukkan angin ini siapa? Kan Allah. Ya, wa tasrifir ya. Tapi kalau di kita kan di Indonesia nggak ada model kayak begitu itu, peringatan kayak begitu itu. Ya, karena jarang terjadi model angin-angin yang sangat-sangat membahayakan itu. Paling di kita angin puting beliung paling itu. Ya, datang memang ya tidak ada peringatan sebelumnya. Nah, kalau di Hong Kong itu udah diingatkan betul-betul itu. Adapun kemudian kejadian banyak divideokan, ada orang terbang, ada pohon terbang segala. Mereka tidak mau melihat HP. Ya, jadi nggak mau ngelihat ya ada peringatan apa ini, enggak. Dia cuek dia. Padahal itu udah dihimbau betul-betul masuk ke dalam rumah, masih di luar. Ya, begitu datang serangan, ya sudah akhirnya divideokan itu ada yang terbang, ada yang macam-macam sudah itu kejadian. Dan angin itu memang bisa dideteksi
dengan ilmu pengetahuan, tetapi yang mengendalikan itu adalah Allah. Tasrifir riyah. Tapi kalau Allah berkehendak ingin menghancurkan, walaupun terdeteksi, ya itu bisa saja bagi Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian mengacaukan ya ilmu kayak begitu itu, artinya sehingga tidak bermanfaat. Bisa. Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Wa tasrifir riyah was-sahabil musakhkhar. Sahab itu artinya ya awan. Jadi awan yang dikendalikan. Bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Ya, jadi angin yang menguasai itu artinya mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya awan ditundukkan itu di antara langit dan bumi. Ya. Apalagi di surat An-Naba itu ya. Amma yatasal wa anzalna minal mu'sirat ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari mu'sirat itu jadi awan yang tebal ya, diperes gitu. Ya, menggunakan kalimat mu'sirat, diperes. Nah, siapa yang meres itu? Allah perintahkan malaikat musakhkhar minal mu'sirat ma'an sajjaja, sehingga keluar angin air yang sangat deras dari atas itu. Itu asalnya dari minal mu'sirat itu. Al mu'sirat itu dari kalimat asar, waktu asar itu. Ya, dikatakan waktu asar itu karena waktu itu orang sudah selesai memeras keringat kerja, maka disebutlah waktu itu dengan asar. Jadi waktu asar. Kalau asir itu artinya jus buah-buahan, itu disebut dengan asir. Kenapa? Karena diperes. Ya, jadi kemudian ya dalamnya saja atau airnya saja yang diambil itu. Jadi kalau mu'sirat untuk gambaran awan yang tebal lalu kemudian diperas keluar air yang sangat deras. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua itu. La ayat liqaumi yaqilun, ini semua adalah tanda-tanda bagi mereka-mereka yang berakal. Artinya, mereka yang menutupi ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, petunjuk-petunjuk dan lain sebagainya disampaikan oleh nabi, mereka tolak. Mereka ini tidak menggunakan akal. Kalau mereka mau menggunakan akal, nih lihat. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah khusus untuk orang-orang yang berakal. Nah, meskinya mereka itu menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Di ayat berikutnya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada sebagian manusia ini memang ayat ini ya turunkan di Madinah Al-Baqarah ini. Ya. Tetapi bisa jadi ya ini mengomentari masyarakat Mekah, karena di Madinah itu kan ya yang ada adalah ya orang-orang ya munafik, ahlul kitab ya, kemudian munafik gitu ya. Itu di Madinah. Adapun orang-orang musyrik ya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti yang di Mekah. Kalau di Mekah kan terang-terangan mereka menyembah Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya itu. Nah, tapi di ayat ini walaupun turun di Madinah, tapi bisa jadi juga menerangkan tentang mereka-mereka yang ada di Mekah, baik yang di Mekah, yang di Madinah, atau siapapun yang datang berikutnya yang menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini. Ada di antara mereka, di antara manusia yang menjadikan selain Allah andada itu sekutu ya. Andada itu artinya tandingan nidun ya, itu bentuk pluralnya adalah andad. Jadi selain Allah sebagai andad, sebagai sekutu-sekutu atau sebagai tandingan mereka jadikan itu ya selain Allah ya, Lata, Uzza, Manat atau apalah namanya gitu, selain Allah dia jadikan sebagai andad ya, sebagai tuan-tuan tandingan. Bahkan yuhibbunahum kahubbillah, bahkan mereka mencintai patung-patung itu atau mencintai tua yang mereka anggap sebagai Tuhan itu seperti mereka mencintai Allah, kahubbillah katanya ya. Berarti kan mereka-mereka yang menyekutukan Allah ini mereka juga mengenal Allah. Iya, masyarakat Mekah itu kan kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian, Allah. Siapa yang ngasih rezeki, Allah. Tapi dalam praktek peribadatan mereka menyembah selain Allah gitu. Ya, karena mereka mengenal kalimat Allah ini kan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya.
Jadi turun temurun ya, lalu kemudian ya mereka ini banyak melakukan penyimpangan penyelewengan dalam masalah akidah terutama ya, akhirnya kemudian mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah mereka mencintai melebihi cinta mereka atau seperti mencintai Allah. Masih ingat pada cerita yang lalu ketika orang-orang Taif yang datang ke Madinah itu tahun 9 Hijriah itu ya. Jadi mereka datang ke Madinah, lalu Nabi buatkan tempat tinggal di sekitar masjid. Tujuannya agar orang-orang Bani Saqif ini mengetahui atau melihat keseharian kaum muslimin. Setelah ya mereka mantap, baru mereka menghadap Nabi menyatakan diri masuk Islam, tapi dengan catatan. Nah, catatan pertama kan jangan perintahkan kami untuk sholat karena bagi kami berat sholat itu. Karena Nabi jawabannya, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam agama ini kalau tidak ada sholat. Bagaimana kamu mau muslim tetapi tidak sholat? Nggak akan ada kebaikan sedikit pun. Hanya mereka terima itu. Lalu mereka minta jangan dilarang zina, jangan dilarang minum khamar, jangan dilarang menggunakan sistem ribawi. Tapi semuanya itu ditolak oleh Nabi. Nabi memberikan penjelasan. Ya, bagaimana kamu berislam tetapi masih berzina? Zina itu yang menghancurkan anak keturunan kalian nanti. Ya, zina itu yang akan menghancurkan ya keturunan, itu fahisyah, itu perbuatan yang sangat-sangat dibenci, artinya merupakan perbuatan yang keji. Wasa asabila, dan itu jalan yang terburuk. Ya, kemudian sistem ribawi, kalian tidak tinggalkan ribawi. Riba ini akan menghancurkan perekonomian kalian nanti. Ya, akan menghancurkan perekonomian negeri kalian nanti. Ya, kemudian khamar ini adalah biang dosa. Ya, ra'suz dzunub, maka kemudian ya tinggalkanlah. Lalu yang terakhir permohonannya, jangan kau perintahkan kami untuk menghancurkan patung Lata. Jadi patung Lata itu adanya di pintu masuk Taif itu. Kenapa katanya? Karena patung Lata ini patung yang paling dicintai oleh ibu-ibu katanya di sana. Ya, jadi yuhibbunahum kahubbillah. Ya, mencintai patung Lata itu seperti cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, enggak. Bagaimana kalian berislam sementara kalian masih menyimpan ya patung semacam itu? Hancurkan. Kasih waktu setahun, enggak bisa. Setengah tahun enggak bisa. Kasih waktu 1 bulan enggak bisa. Setengah bulan enggak bisa. Kasih waktu seminggu katanya, enggak bisa. Kalau demikian jangan kau perintahkan kami yang menghancurkan ya Rasulullah, katanya gitu. Ya sudah, nanti kami akan kirim. Maka dikirimlah Khalid bin Walid dikirim untuk menghancurkan patung Lata. Begitu patung ini dihancurkan, ternyata yang teriak itu adalah ibu-ibu. Benar juga nih apa yang dikatakan oleh utusan Bani Saqif nih katanya. Jadi ibu-ibu itu teriak karena mereka tuh mencintai Lata itu kahubbillah, seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mau berkorban itu untuk Lata itu. Ya. Jadi ada sebagian dari manusia itu yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan dan mencintai mereka seperti cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau mereka ini mengaku beriman, ya, mestinya mereka itu lebih mencintai Allah. Karena orang-orang yang beriman itu pasti akan asyaddu hubban lillah, lebih mencintai Allah. Walau yaral ladzina zalamu iz yarawnal azab, dan kalau orang-orang zalim itu nanti diperlihatkan, ya, walau yaral ladzina zalamu iz yarawnal azab. Jadi kalau orang-orang zalim ini melihat pada saat diperlihatkan azab, ya, jadi kalimat walau yaral ladzina zalamu iz yarawnal azab. Kenapa kalimat walau ini? Lau itu kan pengandaian untuk sesuatu yang mustahil terjadi. Ya. Jadi sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ya, ketika mereka melihat azab katanya. Ya. Jadi bukan pada saat itu, tetapi ini ya untuk nanti, artinya ya pada hari kiamat. Jadi walau yaral ladzina zalamu, kalau seandainya mereka ini nanti melihat, artinya orang-orang zalim itu ya melihat siksa api neraka itu, ya, pasti mereka akan paham bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah segala-galanya dan tidak pantas bagi mereka untuk menolak gitu.
Walau yaral ladzina dzalamu idz yaronal adzab. Nanti di situ dia akan mengetahui annal quwwata lillahi jami'a, bahwa kekuatan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih hidup di dunia masih menganggap ada kekuatan selain Allah. Kalau masih hidup di dunia dia masih menganggap ada yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti lihat, kalau azab sudah diperlihatkan baru dia akan mengakui ya bahwa kekuatan itu memang semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ayat-ayat kan anal izzata lillahi jami'an, bahwa kemuliaan itu adalah milik Allah. Itu ketika mengomentari orang-orang munafik Madinah itu yang menganggap bahwa orang-orang Madinah itu katanya lebih mulia daripada orang Makkah. Anal izzata lillah, jadi kemuliaan itu milik Allah. Jadi anal quwwata lillahi jami'an, baru dia mengakui ada kekuatan ternyata milik Allah itu. Kalau di bumi mereka masih bisa berbuat macam-macam, tetapi nanti di akhirat annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab, dan Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat keras azabnya nanti. Nah, di ayat berikutnya ini menjelaskan tentang mereka-mereka yang dimasukkan ke dalam api neraka karena mereka tahu lalu tidak mengikuti petunjuk, mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, sekarang di ayat ini diterangkan ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina tabau. Ingat, ketika tabarra'al ladzina tubi'u, tabarra' itu artinya berlepas diri. Dan ingat, ketika alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti berlepas diri dari mereka-mereka yang mengikuti. Jadi orang yang diikuti berlepas diri dari mereka-mereka yang mengikuti. Nah, kebanyakan memang faktanya orang itu nggak tahu, dikira yang dia ikuti ini orang yang bisa menyelamatkan dia gitu. Ya. Ternyata fakta berbicara nanti di akhirat itu, orang-orang yang diikuti ini ketika dimintai pertanggungjawaban dia berlepas diri. Bukan salah saya, ya. Tetapi dia memang yang mengikutiku gitu. Walaupun faktanya dulu dia ngajak-ngajak, sumpah. Artinya ngajak-ngajak dalam kesyirikan, ya. Dulu ada tulisan ada di pojok harian Republika dulu, yang bahas bahwa setan itu minta pensiun dini, ya. Minta pensiun dini karena dia kan ditangguhkan sampai hari kiamat untuk menggoda manusia gitu. Ternyata yang digoda ini ternyata lebih sesat daripada yang menggoda gitu. Makanya dia sudah minta pensiun dini gitu. Dan nanti di akhirat ya, ketika dimintai pertanggungjawaban, setan ini mengatakan bukan saya yang menyesatkan, dia sendiri yang pengen sesat. Ya, nah ini ittabarra'al ladzina tubi'u. Ada yang mengatakan ini adalah ya setan katanya. Ya, jadi setan ini berlepas diri ya pada mereka-mereka yang mengikuti itu. Saya nggak pernah menyesatkan mereka sendiri memang yang mau sesat. Ya, jadi pokoknya dia nggak mau tanggung jawab dia. Ya, jadi urusan nanti di neraka bukan urusan saya katanya. Ya, sebab bukan karena saya, tapi karena mereka sendiri yang mau sesat. Jadi ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina tabau. Atau bisa jadi kalau dicontoh-contoh nanti di surat-surat yang lain itu kayak macam Namrud, kayak Firaun itu, ya itu kan juga pengikut-pengikutnya juga banyak. Nah nanti di akhirat itu seperti itu modelnya. Ya. Jadi ketika saya ke neraka ini karena dulu diajak sini, begitu ditanya, betul? Enggak, saya nggak pernah ngajak-ngajak, dia sendiri yang mau. Ya dia mendekati saya karena dia pengen ini gitu. Ya. Jadi intinya berlepas diri nanti di akhirat itu. Jadi tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'aul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Lalu mereka melihat ya azab, artinya melihat api neraka, wa taqatta'at bihimul asbab. Terputus sudah segala macam sebab pada saat itu. Wa qala alladzina taba'u, lalu orang-orang yang mengikuti ini kecewa, ya, menyesal luar biasa. Kenapa dulu kita ngikuti di orang? Ya, sekarang nggak tanggung jawab. Kalau dalam
catatan kehidupan sehari-hari umat manusia kan banyak model kayak begini ini. Ya artinya dia diajak nih, dikumpulin, dijanjiin ini, janjiin ini segala macam, diajak dia mau. Gitu. Sampai sana dia mau rusuh semua gitu. Penanggung jawabnya nih kabur, berlepas diri ketika ditanya siapa yang ngajak katanya gitu. Ya saya nggak ngajak, mereka sendiri yang minta diajak atau mereka sendiri yang ikut katanya. Jadi jangan nyalahkan siapa-siapa katanya. Jadi nanti modelnya ya kayak begitu nanti di akhirat itu. Jadi mereka berlepas diri. Akhirnya mereka yang ikut-ikutan ini mengatakan gini, lau anna lana karrotan, kalau seandainya, makanya kalimatnya kalau, ya ini mustahil terjadi karena sudah di akhirat nggak mungkin akan balik lagi ke bumi atau hidup lagi, itu nggak mungkin. Jadi kalau seandainya kami ini diberi kesempatan hidup di bumi lagi, fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, kami akan berlepas diri ya dari mereka ini, pemimpin-pemimpin yang zalim ini atau orang-orang yang diikuti. Kami akan berlepas diri sebagaimana mereka berlepas diri pada saat ini katanya. Tapi kan nggak mungkin. Ya, makanya Al-Quran disampaikan kayak begini ini sebagai pelajaran buat kita. Jadi nanti ini akan terjadi, ya, karena apa yang telah sedang akan terjadi itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah kita disuruh belajar daripada nanti kita nyesel dan mengeluarkan kalimat kayak begini ini, maka berlepas dirilah dari orang-orang yang tidak memiliki ilmu atau yang tidak memiliki kekuatan itu. Gitu. Artinya jangan bersandar kepada apa dan siapa, bersandarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada himbauan dari ulama itu, artinya biasakan kalimat ya Allahumma usyhidu ya bi annaka antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi ya Allah, aku bersaksi atau aku memberikan kesaksian bahwa Engkau adalah Allah, zat yang Maha Esa. Ya, as-samad. As-samad itu kan tempat bersandar. Ya, artinya usyiduka di sini ini ya memberikan kesaksian di hadapan Allah bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu tempat berharap, ya, tempat berlindung, tempat berharap, tempat berpijak, tempat bersandar, itu as-samad itu. Yang alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak beranak, tidak diperanakan dan tidak memiliki sekutu, tidak memiliki persamaan dengan apa dan siapapun. Ya, Nabi pernah mengatakan orang yang mengucapkan kalimat kayak begitu itu, ya, dosa dan kesalahannya akan diampuni oleh Allah dan semua permintaan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia bersandar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada selain. Jadi kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka hari ini berlepas diri dari kami. Enak aja katanya. Ya, dulu padahal dia yang ngajak-ngajak, sekarang malah pura-pura nggak tahu. Kalau seandainya saya dikasih kesempatan lagi, saya balas ini. Kami tidak akan mengikuti orang ini katanya. Sebagaimana hari ini mereka tidak mengakui keikutsertaan kami. Kadzalika yurihimullah a'malahum. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amalan-amalan mereka hasarat alaihim. Menjadi penyesalan bagi mereka. Jadi orang yang menyembah selain Allah, orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai tumpuan harapan, nanti yang ada adalah hasarat, kerugian. Yang ada adalah penyesalan, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka. Artinya tidak ada sebab apapun yang menyebabkan mereka ini ya keluar dari api neraka, ya karena mereka sudah sering diingatkan oleh Nabi tapi pura-pura tidak tahu, atau bahkan ya mereka menentang ya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mengikuti kekufuran, mengikuti kesyirikan dan lain sebagainya. Jangan harap mereka bisa keluar dari api neraka. Nah, ayat berikutnya 168 ini ditujukan kepada ya semua manusia. Nah, ini salah satu di antaranya agar selamat dari sentuhan api neraka itu. Ada juga yang mengatakan ini salah satu dari ya cara bagaimana supaya kita ini mudah memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di ayat ini 168 ini itu adanya di makanan ternyata. Ya. Jadi ya ayyuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum itu. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, ini dipelajari oleh musuh-musuh Islam. Bagaimana supaya kaum muslimin ini jauh dari Tuhannya. Nah, dikacaukan dalam masalah
makanan. Karena mereka tahu umat Islam itu sangat hati-hati dengan makanan, ya, terutama tentang kehalalan makanan itu. Nah sekarang ini kan ada seperti apa ya, diarahkan nanti orang itu akan bingung dia dengan makanan mana yang halal mana yang haram. Ya padahal al halal bayyin wal haram bayyin. Halal haram itu jelas, halal juga jelas. Tapi nanti ke depan ini kalau kita lihat perkembangan sekarang ini, kayak nanti akan dikacaukan, akan umat itu nanti akan menganggap udah yang penting halal gitu. Ya, jadi nggak perlu melihat ada label-label segala macam. Ya sekarang kan terjadi pertentangan, mau logo lama, mau logo baru gitu ya. Jadi hal kayak begini kan sebetulnya ada grand design gitu ya. Jadi kayaknya mau mengaburkan, karena mereka tahu umat Islam itu kalau bisa menjaga makanan, ya, dari yang subhat apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin mereka itu akan senantiasa berada dalam kebaikan dan ketaatan. Ya, ketika orang ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala mesti makanan itu. Ya, jadi makanan itu sembarangan, dia nggak mau tahu mau halal kayak mau haram kayak gitu. Ya, jadi makan aja gitu, yang penting kenyang dan lain sebagainya. Ya, padahal di ayat ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Jadi kalau pengen selamat dari api neraka, artinya kita selalu dalam ketaatan dan kebaikan. Perhatikan yang pertama ini adalah makanan yang halal, yang thayyib. Ya, halal thayyib harus dua itu. Sebab kalau ada halal tapi tidak thayyib ada yang thayyib tetapi tidak halal juga ada. Artinya thayyib itu bergizi. Thayyib itu artinya baik untuk kesehatan. Tapi yang paling utama adalah halalnya dulu. Jangan thayyibnya dulu gitu. Ya, nah sekarang ada yang thayyib bagus tetapi tidak halal. Nah, kan banyak. Ya, bagus tapi tidak halal. Ya buat apa gitu. Ya, dan itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal yang dikedepankan, baru setelah itu yang bergizi yang thayyib gitu. Yang penting halal, dilihat dulu bergizi apa enggak. So kalau enggak thayyib itu walaupun halal, nanti ketika udah usia 40 tahun ke atas baru nanti akan terasa macam-macam. Ya, pencernaannya lah terganggu, ya paru-paru lah, livernya lah, ininya, segala. Tapi kan saya selalu makan yang halal, tapi kan yang thayyibnya nggak pernah diperhatikan. Tapi kalau dari sejak muda dia sudah memperhatikan halalan thayyibah, umur 40 tahun itu sel-sel itu nggak ada yang lemah gitu, bahkan nggak ada yang putus itu. Jadi kokoh kuat terus sampai umur 80 tahun bahkan itu masih gagah itu, matanya masih awas gitu, pendengarannya segala macam masih utuh. Karena apa? Karena dia menjaga halalan thayyibahnya itu. Ya, itu juga perlu diperhatikan. Tapi ada non muslim udah umur sekian tahun masih gagah segala macam, berarti dia thayyib yang dimakan itu. Ya, belum tentu halal. Kalau halal ini kan berhubungan dengan akhirat nantinya. Makanya kata Nabi, ya tidak akan daging yang tumbuh dari makanan atau dari barang yang haram itu tidak akan pernah mencium bau surga. Ya, jadi kalau daging tumbuh dari barang yang haram nggak akan mencium. Berarti kan halal itu yang diperhatikan itu. Ya, yang dulu cerita orang tua Imam Syafi'i yang makan buah apel yang nemu di sungai itu. Ya, cuma kan begitu sudah masuk dia baru ingat apa yang dikatakan oleh Nabi, karena waktu itu dia lagi lapar memang. Begitu dia ingat, dia cari siapa yang punya kebun apel ini. Begitu dia lihat, ya ternyata ketemu ada yang punya kebun itu. Ini apel ini punya siapa? Punya kami. Saya datang hanya ingin minta ikhlas dan ridho. Tadi di sana itu di aliran sungai itu saya menemukan apel. Lalu begitu sudah saya makan itu kok saya ingat, ya jangan-jangan di tubuh saya ini ada sesuatu yang haram dan saya nggak mau. Ya, sebab kalau ini dibiarkan saya tidak akan pernah mencium bau surga katanya. Dia minta diikhlaskan. Yang punya pertanian ini atau yang punya kebun ini mengatakan saya nggak akan ikhlas kecuali kamu kerja di tempat saya katanya. Dia berat waktu itu, ayo mau pilih masuk surga atau ini kan dikasih pilihan kayak gitu, berat banget itu. Akhirnya disepakati kerja. Udah selesai kerja ditentukan, masih belum ikhlas juga sampai akhirnya kemudian dinikahkan dengan putrinya itu. Ya, itu kan cerita panjang. Jadi ke putrinya, tapi putri saya itu cacat. Matanya cacat, katanya tangannya, kakinya, pendengarannya, mulutnya juga. Dia menolak, ayo mau masuk surga enggak kamu katanya. Ya, akhirnya kan terpaksa dia menikah dengan anak yang putri yang cacat tadi itu.
Begitu sudah selesai jadi istrinya, disuruh ketemu. Begitu ketemu, ketok pintu, ucapan salam, ada suaranya kok merdu, enak sekali gitu. Katanya cacat. Begitu dibuka ngelihat cantik, begitu ngelihat cantik kayak begitu udah kabur. Ya, karena selama ini jangankan melihat wanita yang bukan mahram kayak begini ini. Oh, makanan ini aja saya berkorban bertahun-tahun aja mau. Artinya betul-betul iffah menjaga diri dari subhat apalagi yang haram. Maka begitu dia ketemu dengan perempuan ini dia kabur itu karena dia mengira itu bukan istrinya. Lalu ketika dijelaskan oleh bapaknya ini, itu putri saya. Ya, kenapa saya mengatakan putri saya itu cacat segala macam? Putri saya itu banyak yang mau, tetapi nggak ada yang saya terima. Artinya nggak ada yang cocok. Ya, sebab apa? Yang saya catat itu cacat dari berbagai macam maksiat. Ya. Satu, ya matanya itu nggak pernah dipakai melihat yang haram. Ya, jadi matanya itu selalu dipakai untuk melihat Quran. Paling yang lihat laki-laki cuma bapaknya saja. Ya, pendengarannya semuanya itu ya dipakai untuk kebaikan-kebaikan, belum pernah dipakai untuk melakukan maksiat. Nah, begitu kamu datang hanya dengan buah apel kamu minta diikhlaskan, saya tahu kamu nih sangat-sangat warai, artinya iffah gitu, menjaga harga diri. Makanya ya saya langsung tertarik, begitu saya uji ternyata lulus. Nah, inilah istri. Masya Allah. Ya, akhirnya dia dapat istri yang cantik, yang soleha, hafal Quran. Ya, maka kemudian lahirlah anak yang diberi nama ya Idris itu, yang kemudian dikenal dengan Asy-Syafi'i itu. Nah, ini yang dimaksud dengan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba itu. Jadi sebagai dasar ya bagi seorang muslim itu untuk taat dan melakukan kebaikan itu biasakan makan yang halal yang thayyib. Jaga baik-baik diri dan keluarga kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu artinya ya setan ini akan selalu mengarahkan kita untuk melakukan maksiat. Ya. Kita mau sholat saja kadang-kadang setan itu melayu. Lihat dulu WA itu ada pesan apa itu. Ya, ini kan setan kerjanya bisa aja itu. Ya, apalagi kalau lagi baca Quran baru berapa ayat melihat HP lagi. Ya, karena memang selalu didampingi oleh setan gitu. Ya. Apalagi mau ke tempat-tempat pengajian segala macam gitu ya. Jadi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, jadi jangan mengikuti langkah-langkah setan, terutama yang berhubungan dengan makanan. Jadi setan itu paling pinter itu. Kayak kemarin ada laporan di Belanda itu, ya Belanda itu mengirimkan babi itu bertonton itu. Ya daging babi itu. Itu tidak jangan-jangan katanya termasuk masuk ke Indonesia juga itu katanya. Karena ya tahu negeri-negeri muslim itu yang mayoritas muslim itu paling menghindari kayak begini nih. Makanya dibutuhkan sertifikasi halal di mana-mana. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kaum muslimin, jangan sampai makan sesuatu yang tidak halal. Seluruh negara itu jelas itu halal. Kalau udah halal kayak itu bukan tanggung jawab kita masalahnya. Ya ini kan sudah tanggung jawab ya ulama yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Tapi kalau yang di logo baru halal yang nggak jelas kayak ini, halal apa kan nggak jelas. Mesti ada tulisan halal. Seluruh negara itu mengeluarkan kalimat halal itu jelas. Karena al halal bayin, halal itu jelas. Jadi jangan remeng-remeng. Ini halal apa haram apa gitu. Kan nggak jelas itu. Ya. Ada insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang ayat 168 nanti. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wallahu a'lam bissawab. Ya saya kira ini sebelum kita tutup dengan doa, kalau yang mau tanya silakan. Iya. Waalaikumsalam. Mau tanya ini kan masalah terkait halal haram itu ya. Misalkan kita beli sesuatu makanan tapi udah ada label halal. Terus yang logo yang baru ini terus ternyata makanan yang kita makan itu ada kandungan haramnya misalkan. Tanggung jawab sendiri. Itu katanya kan daging yang tumbuh dengan makan haram nggak tertimbau surga ya. Itu gimana bisa menghilangkannya? Jadi gini, pertama sertifikasi halal itu memang dibutuhkan.
Ya, terutama di negara-negara yang tidak apa istilahnya, yang muslim itu minoritas. Nah, itu sebetulnya. Tapi kalau di Indonesia ini sebetulnya mayoritas. Cuma mayoritas dikendalikan oleh minoritas, maka halal itu diperlukan. Gitu ya. Karena dikuasai oleh ya apa oligarki itu. Nah, maka itu juga meragukan, maka sertifikasi halal tetap diperlukan. New Zealand saja ngirim daging-daging segala macam ke negara-negara Timur Tengah, ke negara-negara muslim itu disertakan dengan sertifikasi halal itu. Makanya di sana ada sertifikasi halal besar di sana. Dan yang buat siapa? Ulama-ulama. Ya artinya majelis-majelis ulama lah gitu. Nah, kemudian tiba-tiba kita sudah melihat sini ada halal. Nah, begitu keluar halal yang baru, ternyata dirinci lagi di situ ada zat yang haram semua gitu. Tapi udah ada halalnya gitu. Padahal udah ada ya ada benda-benda yang haram lagi. Tapi di situ ada sertifikat halal gitu. Nah, maka yang mengeluarkan sertifikat halalnya harus betul-betul bertanggung jawab. Harus betul-betul mengerti ya hukum itu dengan baik. Maka sebenarnya majelis ulama yang kompeten ya sebenarnya. Karena dia punya tim khusus. Jadi nanti diselidiki ke perusahaan tersebut, alat-alatnya kemudian ngambil dari mana, kemudian ya mesin segala macam itu terkontaminasi dengan hal yang haram atau tidak. Itu ada penilaian-penilaian kayak begitu itu ada, ya. Nah, nanti kalau sudah ada, nanti uji cobanya segala macam itu dia punya lab sendiri, dicocokkan lagi. Nanti kalau ada baru keluaran sertifikat. Karena dia tanggung jawab masalahnya. Nah, kita sebagai konsumen, sebagai muslim ini, kalau sudah ada halalnya bismillah. Ya. Jadi yang tanggung jawab siapa? Yang mengeluarkan sertifikasi halal. Kalau seumpama tidak ada sertifikasi halal, tetapi kita yakin itu adalah halal, sudah bismillah. Makanya kita disuruh baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi kalau kita udah tahu-tahu ini sate anjing semua apa? Kalau di Jawa kan istilahnya macam-macam, ada rica-rica, ada apa lagi itu. Sate jamu. Wah, sate jamu itu kan sate anjing. Kita udah tahu itu sate jamu itu sate anjing. Pura-pura nggak tahu Allah membarik lana fima razaqtana. Kacau itu, ya. Nah, kedua, karena kita sendiri bisa jadi kita kurang selektif, bisa jadi kita kurang hati-hati, maka ada cara pembersihannya itu diantaranya banyak istighfar, banyak tobat, itu diantaranya. Ya, kemudian yang kedua ya banyak sedekah. Jadi banyak sedekah ini termasuk membersihkan harta, membersihkan jiwa itu kan. Ya sedekah itu. Nah, jadi harus dibarengi dengan amalan-amalan lain karena kita khawatir. Ya, kemudian yang ketiga banyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar dijauhkan dari hal-hal yang syubhat apalagi yang haram gitu. Ya, karena yang tidak sertifikasi halal kan juga banyak kayak begini kan apa ada sertifikasi halalnya kan enggak makan-makannya gitu. Ya. Enggak ada. Tapi karena kita yakin ini kan orang kita yang buat gitu. Ya, Allah membarik lana fima razaqtana wa qina adzabannar gitu. Ya. Makanya ada orang yang tapi ini bukan konsumsi umum lah. Di Banten itu ada Kiai Fasir. Kiai Fasir itu alumni Gontor memang dia. Ya, tetapi kemudian dia jadi tokoh di Banten. Nah, dia itu nggak mau makanan dari pasar, makanan dari kiriman dari tamu itu nggak mau dia. Dia makan minum itu dari apa yang dihasilkan di bumi di sekitar dia dan melalui tangan dia gitu. Ya, dia nggak tertarik itu. Ya, dan itu berat kalau kita ngikut itu berat. Ya, dia nanam ya padi sendiri, nanam ubi sendiri gitu. Ya, kemudian air juga menghasilkan sendiri. Dia nggak mau. Dari luar tuh dia nggak mau. Karena apa? Takut subhat. Ya, nah kita bisa nggak sih kayak begitu? Memang berat sekali. Makanya ini orang-orang tertentu saja itu. Ya, di dalam kajian-kajian sufi itu, kenapa mereka nggak mau makanan-makanan dari pasar? Karena dari pasar itu katanya keberkahannya udah dicabut semua. Kenapa diangkat keberkahan? Karena banyak orang-orang miskin, banyak orang-orang yang nggak punya, orang nggak mampu itu lewat cuma ngiler, cuma ngelihat gitu, pengen tetapi nggak. Nah, itu keberkahan itu diangkat, ya. Makanya dia nggak mau itu barang-barang dari pasar makanan segala macam karena keberkahannya
sudah diangkat katanya. Tapi kan bagi orang umum susah kayak begitu itu. Dan rata-rata kita makanan kan beli dari pasar. Dan kalau kayak begini nih kemudian disampaikan ke pedagang-pedagang, wah bisa dilaporkan ya. Makanya saya bilang di kalangan orang-orang sufi di kitab-kitab itu banyak kali, di taklim kan juga banyak diceritakan tentang makanan ini ya, diantaranya makanan yang dari pasar kenapa tidak berkah, karena sudah banyak dilihat oleh orang-orang miskin, cuma pengen doang tapi nggak sanggup beli gitu. Makanya mereka hindari itu. Jadi makanan apa segala macam dari hasil sendiri. Ya, jadi keberkahannya. Makanya kita disuruh Allah membarik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Mau nanya Ustaz. Iya. Di ayat 163 ini redaksinya aja Ustaz ya. Redaksinya kan la ilaha illallah wahid la ilaha illa huwal rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia gitu ya. Kenapa redaksinya enggak selain saya yang Maha Pengasih? Kalau Dia itu berarti kan ada pihak orang kedua ngomong gitu ya. Sehingga kalau ayat Al-Quran itu kan ngomong dari Allah. Dulu waktu pertama kita membahas surat Al-Fatihah itu sebenarnya udah kita bahas sebenarnya. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu iyyaka na'budu itu kan artinya hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Lalu orang liberal ini nanya gitu. Yang ditanya itu orang awam. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini Al-Qur'an bukan? Iya Al-Qur'an. Kalamullah bukan? Iya kalamullah. Ini firman Allah. Coba terjemahkan. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Berarti Tuhan kita itu beribadah sama Tuhan lain kan? Kalau orang awam kan berpikir iya berarti ada Tuhan selain Allah katanya gitu. Kan sama dengan wa ilahukum ilahu wahid. Sebetulnya enggak sama sebenarnya. Karena ini yang menyampaikan ini kan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi disuruh oleh Allah sampaikan kepada mereka wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahman. Tapi dalam iyyaka na'budu kan lebih sensitif sebenarnya itu. Nah maka ya diberikan penjelasan oleh banyak ulama-ulama tafsir. Al-Quran itu metode penyampaiannya satu ya tentang kisah orang-orang terdahulu atau tentang yang akan datang, tentang hari kiamat dan lain sebagainya. Kedua dialog ya, dialog antara Allah dengan malaikat, antara Allah dengan Nabi Musa, antara Nabi dengan Nabi, antara Nabi dengan ini. Nah itu modelnya model dialog penyampaiannya. Menyampaikan ajaran tetapi dengan menyampaikan dialog yang pernah terjadi disampaikan gitu untuk menjadi pelajaran bagi umat yang akan datang. Kemudian termasuk dialog Nabi dengan kaumnya kan ada itu dalam Al-Quran. Lalu kemudian yang ketiga ada dalam bentuk sifatnya khabar. Khabar itu penyampaian saja, artinya penyampaian berita-berita gitu kan banyak di Al-Quran. Lalu yang keempat metodenya metode pendidikan ya. Jadi mendidik hamba bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ini tidak dididik, artinya kalau tidak diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nggak bisa. Maka iyyaka na'budu itu maksudnya model pengajaran. Ya. Jadi Allah ini firman Allah Subhanahu wa taala ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetapi ini pengajaran dari Allah untuk kita. Jadi kalau kita beribadah itu katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama seperti inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kan firman Allah itu. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Ini firman Allah bukan? Ya firman Allah. Kok Allah mengatakan begitu? Masya Allah, ini Allah mengajarkan bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita merefleksikan gitu ya. Apa yang ada di dalam hati kita di hadapan Allah. Allah katakan nih kalimat yang harus kalian katakan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau wa ilahukum kan sudah jelas sebenarnya. Karena yang menyampaikan ini Nabi kepada kaumnya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kalian itu Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak ada ilah kecuali Dia, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalian kenapa mengingkari Allah? Kalian kenapa tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi Nabi yang disuruh menyampaikan ini kepada umat.
Ya, jadi ada model pendidikan, model pengajaran di dalam Al-Qur'an itu. Ya. Tetapi kalau Allah menggunakan mutlak kalimat aku, nah seperti ketika berbicara dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu ketika dia lagi berjalan dengan keluarganya, tiba-tiba dia melihat api di Gunung San Katrin itu atau Tursaina itu di sebelah kanan itu. Akhirnya sama keluarganya, tinggal kamu di sini, saya mau lihat. Ya, mau lihat sumber api ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ngambil sedikit lah buat penerang atau nanti dapat informasi ke arah mana kita akan berjalan. Sampai di sana ternyata dia mendengar namanya dipanggil. Ya, Musa itu. Dia bingung di tempat yang sepi, di tempat yang artinya gelap malam hari, musim dingin, tiba-tiba kok ada yang kenal namanya gitu. Nah, ketika lagi bingung itulah kemudian ya Allah Subhanahu wa taala ternyata ya suara itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Innani anallah Rabbul alamin." Sungguhnya aku adalah Allah, gitu. Ya. Jadi supaya Musa ini tenang. Lalu kemudian dia melihat dari sumber api tadi itu ternyata dari satu pohon di sebelah sini. Ya, kemudian ketika diperhatikan, nah disitulah terjadi dialog Musa dengan Allah. Disitulah Allah mengatakan innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Ya, nah itu kan mutlak itu. Artinya mutlak ya karena Nabi Musa ini kalimullah, nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah di bumi itu adalah Musa. Tapi dia tidak melihat. Makanya ketika ada keinginan untuk melihat, dia kan tersungkur langsung hampir pingsan itu. Ya, baru melihat sebelah kanan itu ternyata bukit-bukit di Tursaina itu hancur rata semuanya, langsung dia sujud, kemudian dia mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah, mulai saat ini aku tidak pernah minta ya untuk melihat engkau, dan aku adalah orang yang pertama kali muslim, katanya, wa ana awwalul muslimin. Saya kira itu ya, jadi itu bentuknya bentuk ya khabariyah sifatnya yang menyampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ada di ayat yang lain yang lebih sensitif lagi, tetapi itu adalah bentuk pengajaran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tadi ya kita sampaikan terkait masalah zat Allah itu esa dan juga ditanya satu. Cuman di Quran juga banyak Allah punya tangan, Allah punya mata, dan seperti apa Ustaz? Ya, jadi yang namanya wajah itu sebetulnya ya dalam bahasa Indonesia juga sebenarnya dipelajari ketika kita SD dulu dalam bahasa Indonesia itu. Ya, jadi wajah itu untuk menggambarkan kemuliaan gitu. Tangan itu menggambarkan kekuatan. Ya, lalu kemudian mulut, tangan, segala macam itu kan sebetulnya ada gambaran-gambaran tentang kehidupan sebenarnya. Jadi ketika di Al-Quran itu kita melihat ada yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Sebetulnya kan Nabi Rasulullah ketika baiat itu, Rasul itu tangannya ditaruh di atas, lalu tangan-tangan mereka sahabat itu di bawah. Nah, dikomentari oleh Allah Subhanahu wa taala tangan Allah di atas tangan mereka. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meletakkan tangan di atas mereka itu, sesungguhnya Allah ridho. Ya. Sama seperti halnya di hadis qudsi. Orang kalau mendekatkan diri kepada aku bin nawafil dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, aku akan menjadi tangannya pada saat dia bergerak. Aku akan menjadi matanya pada saat dia melihat. Aku akan menjadi telinganya pada saat mendengar dan seterusnya. Itu kan hadis qudsi itu di Riyadhus Shalihin yang terakhir itu. Ya. Nah, kemudian ketika ada wajah itu yang dimaksud adalah ridha. Ya, ridha Allah Subhanahu wa taala, ibtigha wajhillah katanya. Jadi orang-orang itu wa minan nasi ada sebagian orang itu yang selalu mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ menggunakan kalimat ibtigha wajhillah itu. Ya, yabtaghuna wajhallah itu maksudnya adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tangan itu adalah menggambarkan kekuatan. Sama seperti halnya agar Allah mengetahui. Allah itu Maha tahu. Kok kalimatnya agar Allah mengetahui, ya'lam Allah. Yang dimaksud adalah ya kalau manusia kan enggak ada yang tahu. Termasuk Nabi Muhammad juga tidak tahu. Tetapi kenapa ya kiblat ini kok dirubah gitu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang taat kepada
kepada Nabi. Kalau Allah Maha tahu. Yang dimaksud adalah agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu siapa umat-umat yang betul-betul taat kepadanya, ikutilah arah kiblat yang sama. Gitu. Ya, itu kalimat ya ilm itu. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala di atas aras, ya kalimatnya kan alal aras. Aras itu kan sebetulnya simbol dari kekuasaan. Sebab gini, manusia itu kalau nggak digambarkan kayak begitu tuh nggak nyampe dia, ya nggak nyampe dia. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu adanya di mana? Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, tapi jangan pernah bertanya adanya di mana. Di mana? Mestinya kan gitu. Ketika ada yang mengatakan Allah ada di langit, di atas itu menunjukkan kemuliaan. Ya, jadi kemuliaan itu di atas, kalau kehinaan itu di bawah. Jadi antara atas dan bawah gitu. Ya. Jadi ketika dikatakan alal aras itu di atas aras. Aras itu simbol kekuasaan dan Allah ada di atasnya gitu. Ya. Kenapa? Karena aras itu tempat. Allah tidak memerlukan tempat, Allah tidak memerlukan ruang. Tempat dan ruang itu Allah yang menciptakan. Masa Allah ada di sana? Ya. Allah bersemayam di satu tempat, la haula wala quwwata illa billah. Allah itu menciptakan itu semua dan gak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ada di sana. Ya. Makanya kalau kita belajar sifat 20 itu baru kita paham itu. Ya. Jadi di dalam sifat 20 wujud kita melakukan mukhalafatu lil hawadis itu. Ya. Jadi kalau seandainya Allah memerlukan berarti belum mukhalafatu lil hawadis kalau begitu. Ya. Padahal Allah itu mukhalafah lil hawadis, itu kan hawadis, tempat dan ruangan itu kan sesuatu yang baru. Ya. Jadi segala sesuatu yang baru itu Allah yang menciptakan. Nah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala membutuhkan ya kepada apa yang diciptakan, hal yang mustahil gitu. Ya, jadi nggak mungkin. Jadi kenapa itu digambarkan di dalam Al-Quran kayak begini ini? Ya karena memang kemampuan manusia dalam mencerna sesuatu yang artinya tidak terlihat dengan panca indera, dan kemudian dengan akal juga ya tidak sanggup, maka kemudian ada petunjuk yang terakhir adalah petunjuk agama. Petunjuk agama itu yang dominan adalah keyakinan gitu. Ya, jadi keyakinan. Karena akal manusia itu ya hanya melihat sesuatu yang bisa diteliti, yang bisa ini segala macam, itu ya memang. Tapi di balik itu kan ada petunjuk yang paling besar, yaitu keyakinan. Jadi yang dibangun itu adalah keyakinan. Jadi ada penyebutan itu semata-mata agar manusia, makhluk yang bernama manusia ini paham ya terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti Allah menyebut angka, ya karena kecenderungan manusia itu senang dengan angka-angka itu. Ya. Dulu atau nantilah ketika kita membahas masalah surat Al-Anfal, nanti ada perang Badar. Allah mengutus malaikat 1000, Allah mengutus malaikat 3000, Allah mengutus malaikat 3000. Apa ini angka-angka ini? Satu malaikat aja kata Nabi, satu malaikat sayapnya itu antara barat dan timur, tingginya antara langit dan bumi. Nah ini Allah mengutus sampai 3000 malaikat. Allah mengutus sampai 5000 malaikat. Karena manusia itu senang dengan hitung-hitungan. Jadi kalau Allah mengatakan 5.000 tentara diturunkan, sehingga tentara yang jumlah 313 itu kan terpompa gitu semangatnya itu 5.000 gitu. Ya, padahal satu malaikat aja sebenarnya udah cukup gitu. Yang Allah kalau berkehendak kun fayakun. Jadi ya Allah gampang aja mengalahkan musuh sebanyak apapun, tetapi kenapa angka itu disebut? Ini untuk memotivasi, menyemangati mereka. Ya. Sama seperti halnya di surat Al-Mudaththir ayat 30. Alaiha tis'ata asar. Jumlah malaikat yang menunggu neraka sakar itu jumlahnya 19. Gitu. Makanya orang-orang kafir mengatakan cuma 19. Yang 10 saya tinju pakai tangan kanan, yang 9 saya tinju pakai tangan kiri katanya gitu. Ya. Jadi mereka itu meremehkan itu. Jadi angka-angka disebut itu karena memang manusia itu senang ya dengan angka ini. Padahal Allah itu kan melakukan sesuatu kun jadi gitu. Ya, begitupun ketika Allah menyebut ada tangan, ada wajah, ada segala macam. Nah, ini agar mudah dimengerti. Ya, tetapi kita tidak boleh bertanya tentang kaifiatnya atau bagaimana bentuknya, bagaimana. Masya Allah. Ya, Allah laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak memiliki persamaan dengan apapun dalam hal ya sifat ini. Ya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu itu kan persamaan. Jadi enggak memiliki persamaan dengan apa dan siapapun. Jadi kalau dikatakan
Allah punya tangan, kita punya tangan, tapi jangan pernah berpikir ada kesamaan tentang tangan Allah dengan tangan kita itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Ini saja, sudah jam 9 lewat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua, tiga. Jumpa lagi di next video.